RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Halo pendengar dan pemirsa RRI di mana saja berada, selamat datang di Jejak Suara. Ini adalah rangkaian program Kita Indonesia, adalah program yang diinisiasi oleh RRI, program yang mengangkat nilai-nilai positif dan juga luhur yang menjadi identitas dan karakter bangsa Indonesia. Pemirsa dan pendengar RRI, saat ini di bulan Agustus selalu punya suasana yang khas. Ada bendera merah putih dan juga berbagai lomba yang dilaksanakan jelang Agustus ya, bulan Agustus. Dan sudah tentu kita melihat banyak sekali yang dilakukan ya orang-orang untuk berlomba tampil keren ya dengan baju adat Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Ya, tidak lain yang tidak bukan dalam rangka menyemarakan kemerdekaan RI yang ke-80 di tahun 2025 ini. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang berkah di balik momen HUT RI bagi para pelaku UMKM, khususnya jasa sewa baju adat yang sedang naik daun. Dan saat ini sudah bersama saya, di samping saya ini ada pelaku UMKM lokal yaitu owner Tifa Galeri Biak, adik Nunung Astri Tamima. Halo. Halo Nunung. Ya, kami dipanggil Nunung ya. Oke. Astri bisa. Astri juga bisa. Ya. Baik adik Astri, mungkin bisa ceritakan kesibukannya yang dilaksanakan saat ini jelang HUT merdeka. Iya, RI ke-80 ini mungkin bisa dijelaskan. Baik, kesibukan kita di bulan Agustus ini lumayan ya. Pemasukan kita juga di galeri dengan membuka jasa penyewaan baju-baju adat Biak atau baju adat Papua. Bisa cerita sedikit ya awal mula usaha sewa baju adat ini, idenya datang dari mana? Mungkin dari Astri sendiri atau mungkin dari keluarga? Iya. Ayo dari peluang, kita melihat peluang pasar ya. Jadi pertama saya membuka untuk sewa baju adat terinspirasi. Yang pertama saya membuat mahkota, saya jual untuk pengadaan. Dan itu kita buat dalam jumlah banyak. Dan saya bilang kayaknya kalau membuat baju adat, dan saya pun sendiri waktu itu mencari sewa baju adat harus repot ya, agak repot harus menghubungi sana, menghubungi sini. Terus yang orang-orang di dekat saya tidak ada, jadi hanya saya harus buat. Apalagi di bulan Agustus itu menjanjikan. Nah setiap tahun itu pasti ada penghasilan di bulan Agustus ini. Walaupun di event-event lain yang memang mengharuskan menggunakan pakaian adat, saya siap. Jadi ini kesempatan kita, peluang besar untuk meraup cuan-cuan di bulan Agustus. Iya, waktu memulai usaha itu seperti apa rasanya ya? Karena kalau mau dilihat Astri usaha ini memang agak sedikit sulit sekali ya, apalagi harus harus merancang sebuah hiasan, sebuah aksesoris yang harus teliti sekali. Dan ini bukan hanya buat aja ya, tetapi harus ada tips-tips yang harus ini. Nah itu seperti apa ya? Baik, yang pertama saya kerjasama. Ya saya sendiri tidak mampu, saya harus membuat pakaian adat, membuat aksesoris, saya membuat mahkota, membuat asis. Kalau saya sendiri tidak cukup dalam waktu singkat dan juga dalam jumlah banyak. Jadi awal mulanya tuh saya kerjasama dengan teman di kampung, bagian dari keluarga juga. Saya suruh mereka tolong buatkan saya rumbai-rumbai dari daun sagu. Buat sebanyak mungkin, drop ke kota, nanti hasil sewanya tuh buat kalian. Nanti sewanya saya dari aksesoris. Dan teman saya pun juga yang menjahit kemben ya bagian atas dari kain batik. Itu berkatnya dia. Jadi kita kerjasama, itu awal mulanya seperti itu. Jadi ketika kita kombinasi, kita gabung, penghasilannya itu kita bagi. Ini punya rumbai-rumbai, kamu punya bagian dari kemben, ini saya punya penghasilan dari aksesoris.
Nah dari situ berkembang semakin semakin banyak nih yang tahu. Jadi kita semakin banyak juga mendatangkan pakaian, bahkan dari Merauke juga kita dapat rumbai-rumbainya dari situ. Dan saya berani memesan baju kulit kayu langsung dari mama-mama di Biak sini dan bapak yang ada di Biak Barat dan juga di Biak Utara. Jadi kita harus kerjasama. Kalau sendiri kan tidak mampu. Jadi itu awal mulanya kita harus kerjasama. Dan sekarang pun juga koleksi pakaian adat saya sudah mulai banyak. Iya, baik. Ya, seperti yang ada di depan kita ini ada kalung dan juga anting Gelang. dan juga gelang Iya, ya. satu set. Dan Astri pakai sendiri nih ya. Ada terbuat dari manik-manik dan juga kerang ya. Nah, ini untuk bahan-bahannya sendiri kira-kira mudah sekali untuk memperolehnya atau bagaimana? Kalau bahan untuk mendapatkannya sangat mudah dan gratis. Cuma prosesnya memang butuh proses yang panjang. Prosesnya ya. Perlu diketahui bahwa untuk menjadikan kerang model seperti ini tuh butuh proses panjang bahkan sampai dengan minggu. Jadi kadang mereka membeli dengan harga murah, kalian tidak tahu prosesnya seperti apa. Jadi prosesnya pertama kita mengambil dari laut, maksudnya ambil dari pasir, bawa ke darat atau bawa ke rumah itu tidak langsung diproses langsung jadi. Jadi untuk mempertahankan kilau alami dari kerang yang saya pakai ini atau yang kita jual, itu ada melalui proses panjang, bisa sampai dengan minggu. Yang pertama, setelah mengambil kerang dari laut, kita bawa dan tidak boleh direbus. Karena kalau kena suhu panas langsung, itu akan merubah kilau alami dari kerang. Jadi solusinya adalah kita mengubur kerang tersebut. Kita mengubur atau kita menaruh saja di dalam botol dan biarkan semut-semut yang nanti memakannya. Tapi botol itu sudah dilubang-lubangi untuk biarkan ulat dan juga semut untuk menghabiskan isi dari kerang tersebut. Setelah itu dicuci berulang-ulang kali, bahkan juga kita menggunakan bahan kimia dalam tanda kutip Baiklin biar lebih bersih lagi. Setelah itu dikeringkan dan kita mulai melubangi kerang tersebut lagi, entah bisa pakai bor yang mini atau menggunakan kawat tajam untuk membuat lubang. Iya. Jadi prosesnya panjang. Harus menunggu minggu untuk pengepasan atau mengeluarkan isi kerang tersebut secara alami. Iya, oke. Astrid bukan hanya aksesoris dari kerang saja ya, tetapi mungkin ada yang lain apa saja itu ya? Kita banyak ya dari bulu-bulu burung ya. Kita biasa pakai burung kasuari, terus bulu ayam, burung maleo yang masih kita temui, burung mambruk, dan juga dari bahan dari alam, dari hutan, entah itu dari kayu, kulit kayu, dan juga ini dari biji rumput ya. Oh, ini dari biji rumput ya? Ya, jadi ya dimanfaatkan yang ada di sekeliling rumah ya. Untuk imajinasi dan kreativitas kalian, semua bisa dijadikan sesuatu tergantung imajinasi dari Iya, luar biasa. Iya, banyak belajar juga ya. Atau ada yang kasih tahu, nih Astri harus bikin begini, harus bikin begitu. Saya menerima masukan, nasihat, saran itu untuk membangun saya. Jadi saya menerima. Jadi kalau sarankan boleh tidak buat, ya saya coba buat. Jadi yang bisa membuat bertahan dan terus berjalan usaha ini menerima nasihat dan masukan. Kritikan kerdus sekali, itu adalah koreksi. Apa sih yang sering dialami Astrid ketika mulai merangkaikan atau membuat satu motif itu? Apa yang membuat? Yang buat sulit itu adalah bagaimana merangkai ini menjadi produk yang cantik dan beda dari yang lain. Itu tantangannya tuh ada kalau kita buat harus semua dijajar bahan bakunya, harus dilihat kombinasi ini ke sini. Hanya idenya itu saya membutuhkan waktu hingga berjam-jam untuk menghasilkan satu produk. Jadi berarti perlu penghayalan ya. Kalau itu imajinasi ya, campur kombinasi dari satu ke satu bagaimana bisa cantik. Seperti contoh biji rumput. Bagaimana caranya biar bisa beda ya dengan yang lain. Sementara yang lain hanya menggunakan benang, manik-manik hanya menjadi satu aja. Gimana kalau saya kombinasi dengan ring dan mutiara dan hasilnya lumayan sangat cantik. Ide sendiri membutuhkan waktu. Jadi makanya kalau kita menjual produk, kita berharap konsumen itu mengerti bahwa ide pun itu juga harus dihargai. Karena membutuhkan waktu yang cukup bagaimana membuat desain itu menjadi lebih cantik. Wah, baik. Ya, Astrid kemarin Kakak juga pernah berada di galerinya Astrid ya di sana. Wah, saya saksikan sendiri bahwa itu pengunjung itu keluar masuk, mereka menyewakan baju adat yang ada di situ dan juga aksesoris yang ada di galerinya Astrid ya. Nah, kalau Astrid melihat ini, Astrid bandingkan dengan yang tahun lalu bagaimana?
saat ini kan lebih ramai ya, ya halo kan apalagi ditambah kayak COVID waktu itu sempat stop kan sudah tidak ada kegiatan lagi karnaval. Jadi kita yang fokus UMKM yang mau dibilang musiman ini merasa kecil hati sih, tapi bukan musiman, musuh terus apalagi sekarang wah ini sudah ada karnaval, ada gerak jalan, wah ini peluang buat kita ya tetap semangat. Kalau di kita terus membuat produk, kita harus tetap posisi standby, jangan sampai tidak memproduksi karena rezeki itu kita tidak tahu kapan dia bisa datangnya. Kadang suka tiba-tiba rezeki itu. Jadi harus Iya. standby. Baik, jadi juga mengadakan penyewaan baju dan juga penjualan aksesoris. Nah, suatu ketika ada pelanggan yang datang menyewa dan juga membeli. Nah, ini kira-kira apa yang dirasakan oleh pelanggan-pelanggan dari Astri sendiri? Ada kepuasan tersendiri ya mereka juga karena mereka kebanyakan yang datang orang awam. Jadi kalau kita hanya boleh pakai ini sudah lepas. Kalau kita memberikan saran, baiknya gunakan yang ini. Jadi kita memberikan ide yang bagaimana penampilan mereka tuh lebih menarik dan mereka puas dan kebanyakan dari mereka juga komunikasi ke kita bahwa saya puas di sini karena saya mendapat bimbingan langsung bagaimana cara perawatan, tips dan triknya dan bagaimana memadukan aksesoris biar senada dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi mereka puas dan kami pun juga senang. Jadi mereka bisa datang kembali lagi. Iya. Iya, street itu hanya aksesoris dari Biak saja, dari Papua saja, atau ada dari berbagai daerah yang Astri tampilkan juga? Saat ini kita hanya fokus untuk Papua ya, maksudnya untuk wilayah Biak, budaya Biak sih yang kita fokuskan. Ya. Iya, sesuai dengan nama yang Galeri Biak, jadi fokusnya hanya di budaya Biak. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depan akan ada untuk kalau bisa pakaian adat Nusantara juga kita datangkan. Datangkan Ya, permudah pelanggan kita untuk mencari produk kan Kak, kadang boleh tidak tambahkan, ya nanti ke depannya kita buat. Iya, jadi selama menggeluti bidang usaha galeri ini, Galeri Tiffany ini, apakah ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Astri sendiri bagaimana? Kendala terutama bagian promosi ya. Promosi. Promosi dan juga modal paling penting scare. Apalagi produk kita ini musiman, jadi tidak kita kalau produk makanan kan continue. Kalau kita produk aksesoris musiman, jadi ada event tertentu atau ada waktu-waktu tertentu saja yang memang lagi rame-ramenya seperti bulan Agustus atau ada festival-festival kita dikunjungi. Jadi kita yang harus kerja keras bagaimana mempromosikan lewat diri sendiri seperti saat ini yang saya kenakan. Bagaimana orang melihat oh itu menarik ya, ternyata kerang itu menarik, ternyata juga pakai. Dan juga manfaatkan media sosial, jadi kita promosi lewat medsos juga, baik itu TikTok, Instagram, Facebook, kita gunakan itu ya untuk mempromosikan. Bagaimana biar ada selalu pemasukan, ada putaran uang. Ya. Iya, kalau Astri sendiri untuk penampilan ini sudah sampai kemana begitu di galeri ini? Kalau untuk mewakili Kabupaten Vancouver kita seringnya apalagi ada event keluar mereka mempercayakan produk-produk kami untuk dibawa keluar sudah sampai ke Jakarta waktu itu sudah sampai juga ke Waropen, Sarmi sudah sampai ke sana juga Kak. Kalau untuk dibawa keluar sih sudah sering juga terus sudah sampai ke luar negeri juga produk kita juga sudah Wow, sudah sampai luar negeri. Di mana nih? Di mana nih? kalau luar negeri waktu itu ada sale lagi sorry. Kapal-kapal pesiar, Oh, ya Heritage Adventure dan kami juga bagaimana mencari informasi di mana ada kapal-kapal pesiar yang masuk. Di Biak ini ada kapal yang memang ada mereka transit ya seperti pertukaran penumpang yang dari kapal menggunakan pesawat yang dari pesawat melanjutkan perjalanan dengan kapal. Jadi kita standby kita mencari informasi oleh agen-agen kapal di sini yang memang bidangnya di situ kita cari informasi kita jemput bola. Jadi kita tidak hanya duduk tapi bagaimana kita mencari informasi biar produk kita ini bisa dibawa keluar. Kita juga bekerja sama dengan pihak hotel Nirmala Beach Hotel. Memang gimana di situ pusatnya kapal lihat ya mereka masuk ke Biak. Jadi kita mempromosikan produk kita juga di situ. Just itu bisa dibawa keluar. sangat luar biasa ya. Iya, baik Astri kalau boleh bermimpi nih, bermimpi. Wah, saya akan bermimpi. Wow, saya harus hebat. Saya dari sekarang saya harus hebat ya. Nah, ingin usaha berkembang, bermimpi untuk ingin usaha yang saat ini Astri geluti harus berkembang. Nah, ke arah mana seperti yang Astri inginkan usaha ini? Ada 2 poin penting sekali yang saya ingin dan memang itu membutuhkan waktu yang tidak singkat ya, membutuhkan proses panjang. Yang pertama saya ingin mendapatkan
toko bahan kerajinan tangan. Karena di sini hanya beberapa saja yang menyediakan dan sulit. Jadi akhirnya produk kita hanya monoton. Saya sendiri harus memesan produk dari luar. Bagaimana dengan mama-mama yang mereka tidak bisa mengakses handphone? Misalnya dalam marketplace-nya, mereka Shopee, TikTok, dan lain-lain. Mereka mau membeli produk kan kesulitan. Jadi bagaimana saya bisa menjadi wadah dan juga membantu menyiapkan bahan. Apabila saya sudah mendapatkan membuat toko bahan kerajinan, pasti produk-produk yang dihasilkan lebih bagus lagi, tidak monoton seperti saat ini. Lebih kreatif lagi mama-mama kita di sini dan remaja-remaja kita juga yang punya hobi yang sama. Mereka jadi lebih mudah untuk mendapatkan bahan baku. Dan impian saya yang berikut adalah saya ingin mempunyai event sendiri atas nama Tikva Gallery, di mana di situ menampilkan produk-produk kerajinan biak dari pengrajin lokal sendiri. Karena saya sendiri sudah memiliki 40 pengrajin, Kak. Wow. Jadi saya berharap ketika saya punya event itu mereka bisa kumpul bersama untuk memamerkan produk mereka. Jadi saya punya pameran atas nama saya sendiri. Berarti ada pekerja juga ya yang dikerjakan lalu. Karena saya memposisikan diri sebagai wadah ya untuk menampung karya-karya mereka. Baik. Ya, baik. Sudah tentu pemirsa dan pendengar RRI akan bertanya, ini di mana nih lokasinya agar supaya kami bisa juga memperoleh aksesoris khas biaknya, ya. Alamat kami di perempatan Gunung Bronco. Kalau dari Samova, toko Matua Samova naik ke atas, pas perempatan sebelah kanan berhadapan dengan Gereja Moria sebelum cucian mobil, Kak. Nanti boleh cek di Google Maps, kami juga sudah tag lokasi kami di Google Maps, Kak. Untuk media sosial kami gunakan Facebook atas nama Tikva Gallery, Instagram, dan juga TikTok. Ya. Kalau misalnya ada ibu-ibu yang ingin belajar membuat aksesoris, boleh langsung ke galeri kami atau menghubungi kami. Mengajar ibu-ibu ya, saya berharap bagaimana mereka ini bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi saya siap membantu. Jadi bukan hanya menjual, tetapi juga memberikan pelatihan, berbagi ilmu, luar biasa ya. Ketika mereka bisa, dengan mudah saya mendapatkan produk. Jadi kita sama-sama saling menguntungkan di sini. Iya. Ya, misalnya saya dapat orderan banyak, saya tidak mampu kerjakan sendiri dalam waktu singkat. Mereka yang sudah bisa, kita bekerja sama, berkolaborasi. Dan produknya mereka store ke saya, mereka dapat penghasilan, saya pun juga demikian. Baik, ya luar biasa ya cerita dari owner Tikva Gallery Biak, Kak Adik Nunung Astri Temima ya. Hari ini kita jadi tahu ya kalau baju adat bukan soal penampilan saja yang bisa dipakai biar terlihat cantik, biar memberi identitas bahwa wah ini saya orang Biak, ini bajunya orang Biak ya. Ini aksesorisnya orang Biak ya. Namun hari ini juga kita tahu kalau penampilan itu sangat penting dan juga kita harus melestarikan budaya dan memberi peluang ekonomi bagi pelaku UMKM. Benar. Ya, baik Astri. Semoga semakin banyak orang khususnya generasi muda Biak yang bangga memakai baju adat ya, baju adat seperti terlihat adik Astri ini sudah memakai aksesoris adat Biak nih ya, ada kerang. Iya, semoga semuanya generasi muda Biak yang bangga memakai baju adat bukan hanya di momen HUT RI, tetapi juga di berbagai kesempatan lainnya. Terima kasih untuk owner Tikva Gallery Biak, Adik Nunung Astri, ya sudah berbagi cerita dan inspirasinya. Dan terima kasih juga untuk semua yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Mary Mai Syawi Kasumasa. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.